Shalom. Mari dimanapun Bapak, Ibu, saudara sekalian berada, saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa kerinduanmu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, buat segala keajaiban yang Kau nyatakan. Kami bersyukur Tuhan buat
kemurahan-Mu, buat segala perlindungan-Mu yang ajaib. Terima kasih, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu, bahkan kebaikan yang tak ternilai, kebaikan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang murah hati, Kau Allah yang melakukan perkara yang besar. Terima kasih, aku percaya Tuhan, pemulihan terjadi. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Aku percaya buat segala janji-Mu, sebab janji-Mu pasti digenapi di dalam kami. Haleluya. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita membaca di kitab, di surat Roma pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, nanti saya akan ambil beberapa hal yang ada di perikop ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kitab atau surat Roma 8 ini, saudara? Ada beberapa hal yang Tuhan janjikan buat setiap kita orang yang percaya. Janji Allah yang pertama, mari kita lihat di ayatnya yang ke-31. Di situ dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Janji yang pertama bahwa Allah akan selalu menjadi pembela hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Allah menjadi pembela kehidupan kita, saya percaya kita nggak akan khawatir lagi. Kita nggak akan takut. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar mengenai kabar-kabar yang tidak mengenakan. Yang kadang mungkin membuat kita khawatir. Membuat kita takut untuk melangkah. Kita mulai khawatir tentang masa depan kita. Kita mulai khawatir tentang kehidupan kita. Kita mulai khawatir mengenai bagaimana anak-anakku nanti ke depannya. Atau bagaimana keluargaku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana usahaku. Percayalah saudara, kita punya Allah yang akan menjadi pembela kita. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Raja Yosafat. Kalau kita baca di 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai 37. Di situ diceritakan mengenai adanya pasukan yang besar, yaitu dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meonim yang akan menyerbu, yang akan memerangi Israel, Yehuda dan Israel pada waktu itu. Dan di ayat itu diceritakan bahwa Yosafat menjadi takut karena melihat laskar yang begitu besar. Dia berpikir dia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tetapi satu hal yang Yosafat lakukan, dia punya Allah yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan mencari akan Tuhan. Ketika ketakutannya datang dalam hidupnya, dia tidak mencari pertolongan manusia. Dia tidak mencari pembelaan manusia. Tetapi dia datang kepada sumber yang benar
untuk menjadi Allah yang membelanya. Dia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan di saat mereka mencari Tuhan, Allah berfirman kepada mereka supaya mereka jangan takut. Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah berjanji akan membela mereka. Dan mereka percaya. Kemudian dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan rasa percaya kepada Tuhan, mereka menyerbu pasukan Bani Amon, Bani Moab. Dan Allah berjanji mereka enggak usah berperang. Sehingga ketika mereka sampai di tempat di mana Bani Moab, Bani Amon berkemah, mereka semua sudah menjadi mayat. Tuhan yang menjadi pembela mereka. Dan Tuhan yang memberikan janjinya. Saudara, mari hari-hari ini ketika engkau merasa takut, engkau merasa khawatir, ingat kita punya Allah yang selalu siap menjadi pembela kita. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lalu yang kedua saudara, mari kita lihat di ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus Tuhan kita untuk menebus kita, mati buat dosa dan pelanggaran kita. Firman ini berkata, bagaimanakah mungkin yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini sebuah janji yang luar biasa, di mana Allah menjadi sumber segala sumber kehidupan kita. Karena Allah mengaruniakan segala sesuatu buat setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Salah satunya saudara, bahwa Allah hari-hari ini, mari jadikan Allah sebagai sumber segala sumber kehidupan kita. Apa sih yang kita butuhkan hari-hari ini? Apa sih yang kita perlukan hari-hari ini? Saya percaya Tuhan pasti akan mengaruniakannya kepada kita. Amin. Mungkin kita berpikir hari-hari ini tentang kehidupan kita. Percayalah saudara, Allah yang sudah berjanji memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin kita memerlukan sesuatu, masalah kehidupan kita. Ingat, Dialah Allah, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Amin. Di dalam kalau kita melihat sebuah kisah saudara, Elia saja yang waktu itu dalam kondisi melarikan diri. Dia dipelihara oleh burung gagak. Setiap pagi dan petang ada burung gagak yang menyuplai daging kepadanya. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun ada penyediaan Allah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ. Elia juga dipelihara melalui seorang janda Sarfat. Melalui sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terjadi keajaiban yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami sakit penyakit. Dialah Allah yang menjadi Yehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan segala sesuatu. Segala penyakitmu. Tinggal engkau datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau Allah penyembuhku. Oleh bilur-bilurnya, Engkau menjadi sembuh. Untuk itu saudara,
Mari hari-hari ini pegang janji Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudara, apa janji Tuhan melalui perikop ini, saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Janji yang ketiga, bahwa kasih Allah selamanya buat kita, dan Allah akan menjadikan kita umat yang lebih dari orang-orang yang menang. Kita akan dijadikan oleh Tuhan menjadi umat pemenang, karena kita punya Allah yang sudah mengasihi setiap kita, yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Untuk itu, saudara, mari hari-hari terus miliki iman, pengharapan hanya kepada Kristus. Amin. Yang pertama, bahwa Allah akan selalu menjadi pembela hidup kita. Yang kedua, Allah adalah Allah yang akan menjadi pemelihara kehidupan kita. Yang ketiga, janjinya, Allah akan selalu mengasihi setiap kita dan menjadikan kita menjadi umat pemenang. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi dimanapun engkau berada. Saya rindu berdoa buat setiap kita. Bapa, terima kasih buat setiap firman yang sudah kami pelajari dan kami boleh sharingkan hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala janji-Mu yang ada di dalam Roma 8 ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Allah pembela kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang akan memelihara kehidupan kami, yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan bahkan kasih-Mu akan tetap untuk selama-lamanya buat setiap kami, sehingga setiap kami menjadi umat Allah, umat pemenang, karena kasih Allah itu limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap kami dimanapun berada, bawa setiap kami di dalam anugerah-Mu sepanjang hari ini, Tuhan, supaya kami boleh menikmati dan merasakan akan kasih dan penyertaan Allah yang ajaib buat setiap kami. Hamba berdoa bagi yang lemah, kiranya kekuatan Allah limpah atas setiap mereka. Yang sakit, hamba berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Dan kami berdoa saat ini yang membutuhkan terobosan, Tuhan yang akan memberikan terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.